Banyak di luar sana mungkin menjanjikan dietnya, wow bisa turun segini dalam waktu seminggu, ekstrim, menarik. Padahalkah, apakah itu benar? Ya. Apakah itu tepat? Ya. Karena orang mindsetnya tuh suka gini, oke, kalau diet berarti makannya dikit aja. Kalau bisa nggak makan, supaya kurus. Itu belum tentu benar. Kan pikiran mereka adalah kalau makan banyak itu gemuk. Berarti Iya. kalau makannya diturunin berarti kurus gitu kan? Belum tentu. Karena kenapa? Ada satu proses di dalam badan yang kita mesti jaga. Di dalam tubuh kita ada. Oke guys, welcome di podcast saya Denny Santoso. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa banget, Dr. Cindy. Thank you so much dok, udah datang. Senang sekali bisa podcast dengan Dr. Denny. Oke, jadi sebenarnya podcast saya biasanya ngomongin tentang financial, tentang digital marketing, tentang mindset. Nah, kali ini kita pengen ngebahas tentang bentuk tubuh nih. Yes. Ya kan, karena percuma duitnya banyak, tapi habis itu badannya sakit-sakitan dan seterusnya begitu kan. Jadi hari ini saya undang Dr. Cindy ke sini supaya Anda juga bisa belajar gimana sih cara menurunkan berat badan yang sehat. Karena dok, di luar sana, I think banyak sekali social media influencer yang ngajarin dietnya aneh-aneh. Iya, kadang-kadang terlalu ekstrim. Dan kayaknya kok berisiko. Saya jadi ngelihatnya banyak banget pilihannya, tapi jadi takut mana yang benar, mana yang enggak. Itu gimana sih? Emang boleh atau memang? Jadi gini, banyak di luar sana mungkin menjanjikan dietnya, wow bisa turun segini dalam waktu seminggu, ekstrim, menarik. Padahalkah, apakah itu benar? Ya. Apakah itu tepat? Ya. Karena orang mindsetnya tuh suka gini, oke, kalau diet berarti makannya dikit aja. Kalau bisa nggak makan, supaya kurus. Supaya kurus. Itu belum tentu benar. Kan pikiran mereka adalah kalau makan banyak itu gemuk. Berarti Iya. kalau makannya diturunin berarti kurus gitu kan? Belum tentu. Karena kenapa? Ada satu proses di dalam badan yang kita mesti jaga. Di dalam tubuh kita ada otot. Oke, ya. Jadi otot itu kita mesti jaga. Jangan sampai otot itu turun. Kalau kita makannya terlalu sedikit seperti itu, otot kita akan turun. Turun cepat, otot air turun. Jadi kalau berat badannya turun dengan cepat, ternyata yang turun bukan lemak, Tapi otot dan air. Sedangkan masalah kesehatan kita yang mesti turun apa? Lemaknya. Oke, jadi nurunin berat badan, sebaiknya memang lemak yang turun, bukan otot gitu kan. Dan apa risikonya kalau sampai salah dan ototnya yang turun? Jadi kalau otot kita turun, kasih makan otot tuh mahal. Oke, protein. Jadi protein. Jadi kita perlu memberi makan otot kita. Oke. Dan memberi makan otot itu mahal. Oke. Otot kalau mau dikasih makan, itu pembakaran di dalam badan mesti gede. Jadi badan mesti bakarnya banyak. Oke. Kebayang kalau ototnya turun, pembakarannya kecil. Lebih kecil. Kayak mobil cc besar cc kecil. Iya, jadi kalau pembakarannya lebih kecil, nggak butuh kalori banyak-banyak. Oke. Sedangkan mungkin aja dia udah turun berat badan, kalorinya masih mirip. Jadi naik lagi deh. Oke. Karena pembakarannya udah nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau ototnya kita jaga, which is proteinnya mesti cukup, pembakaran tetap tinggi. Sedangkan asupan kita kan turun. Ya. Sehingga kita akan makin lama makin turun. Jadi yang turun lemaknya. Diutamakan lemaknya. Ya. Tapi ada lagi trik-triknya. Apa tuh? Makanannya mesti balance supaya yang dibakar lemaknya. Oke. Bukan otot. Jadi mesti balance tetap. Yang berikutnya olahraganya. Olahraganya mesti benar. Tapi banyak sebentar, sebelum ke olahraga nih, banyak orang yang bilang itu aku udah diet tuh, tapi makannya bukan cuma dikurangin, mereka berusaha makan lebih bersih lah katanya, begitu kan. Terus ketika saya tanya makan paginya apa, makan siangnya apa, malamnya apa, mereka bilangnya adalah ya pagi oatmeal, siang salad, malam buah. Ya, kurang protein. Kurang protein, itu semua karbohidrat. Nggak bisa. Tetap mesti balance. Protein mesti ada, lemak bagus mesti ada. Nggak ada lemak sama sekali nggak bisa, kulitnya kering. Nah, apa yang bikin ketika mereka ngelakuin itu, mungkin seminggu pertama beratnya turun tuh. Kan berarti mereka berpikir bahwa ini bener nih. Tapi setelah seminggu ya udah macet, stuck. Itu, karena ototnya turun. Oke. Salah Jadi bakar. setelah seminggu apa tuh ototnya turun? Oh, yang pertama turun ototnya. Bisa aja karena asupannya nggak cukup. Mungkin terjadi penurunan otot, air, lemak ada di situ ya. Ya. Tapi mungkin kalau itu berjalan terus ototnya yang banyak turun, lama-lama kalau kita lihat dari body composition, lemaknya naik. Oh, malah lemaknya naik. Dan persentase lemaknya makin naik. Dan ketika itu terjadi, itulah stuck Yo-yo. mereka. Stuck dan kemudian yo-yo naik lagi. Balik lagi. Dan balik lagi itu yang bertambah malah lemaknya, ototnya malah sedikit. Sehingga lama-lama kalau itu terjadi, dia akan terjadi gemuk kurang gizi. Dalam tanda kutip karena ototnya yang turun.
Bentar, saya lagi jadi mikir nih. Berarti kalau yo-yo diet itu adalah sebenarnya yang terjadi perubahan komposisi tubuh, di mana yang turun bukan lemaknya, tetapi ototnya turun dan lemaknya bertambah. Berarti yo-yo diet itu nggak bisa diulangin bolak-balik ya? Karena kan ini tambah habis kan mati nih. Iya, otot nggak boleh turun. Karena dengan bertambahnya umur, otot kita makin turun. Oke, Kalau kita diet salah dengan otot yang makin turun, lama-lama kita kurang gizi dalam Oke. tanda kutip. Sedangkan dengan makin bertambahnya umur, penyakit juga kan resikonya makin naik. termasuk ketika berat badannya yo-yo tadi lebih banyak lemaknya, ototnya lebih Resiko sedikit, penyakit naik lagi. dan ini ya nggak kuat juga ya, tambah Bisa. nggak kuat ya, Makin. rentan jatuh, osteoporosis dan sebagainya gitu. Semuanya bisa terjadi. Jadi diet Kasih tahu itu nih. tidak sesimpel kilogram turun. Oke, tuh dengerin tuh teman-teman. Jadi kalau diet yang benar, nggak kelaparan. Tetap Oke. kenyang, setengah mati ngabisin. Jadi kalau misalnya pasienku datang, dok yakin segini banyak yang mesti dimakan. Banyak banget loh dok, kenyang banget loh dok. Yakin saya turun? Itu, kamu Oke. butuh. Ngomongin itu banyak ya. Kalau rasa gimana? Rasa. Di Rasa. banyak orang gini, kalau sudah namanya makanan yang diatur diet-diet begitu tuh kan hambar-hambar tuh. Ya enggak lah. Kan Kita hambar-hambar. butuh garam, 1 sendok teh per hari. Mau pakai bumbu, silakan. Kunyit, jahe, lengkuas, pakailah. Itu boleh. Yang kita batasin kan goreng-gorengnya, minyak-minyaknya, santan-santannya. Tapi bumbu masak silakan dipakai. Kalau minyak bukannya masuk, kita butuh lemak juga gitu dong. Ya makanya, tapi kita batasin. Oke. Berapa banyak lemak yang kita sarankan di situ. Oke. Mantap ya, ini baru 5 menit, baru 10 menit udah luar biasa banget. Pertanyaan nih dok, Dokter Sidi kan dikenal banyak pasien artis juga begitu. Banyakan cowok apa cewek sih? Penasaran aja. Banyakan cowok apa banyakan cewek yang datang? Sebagian besar wanita. Oke. Tapi ya cowok juga datang. Karena mereka mau sehat juga. Dan Beda challenge-nya apa? mereka biasanya tetap mesti turun berat badan. Biasanya tuh hasil lab nggak bagus. Rata-rata tuh datang pemicu. Oke. Hasil lab kalau cewek kan biasa penampilan kan. Kalau cowok biasanya selain penampilan labnya. Oke. Atau dari kantornya. Ini udah mesti turun berat badan. Oke. Mau nggak mau. Daripada Berarti kalau cowok banyakan ini ya, banyakan karena kepepet. enggak juga. Karena pain gitu, Dengan enggak ya? makin kesini itu makin mindsetnya mau sehat. Mau sehatnya banyak ya. Iya, kesini makin mau sehat. Nah, kalau challenge-nya, maksudnya challenge-nya itu adalah kesulitan mereka untuk menurunkan berat badan, apakah sama aja cowok dan cewek atau berbeda? Beda-beda. Apa tuh kira-kira? Kalau cowok kenapa? Apa challenge terbesar mereka kalau cewek? Jadi kalau cewek itu keinginan dietnya suka gede, pengen kurusnya gede karena baju kan, penampilan itu nomor 1. Cowok tuh kadang-kadang nggak peduli. Kemungkinan Ya, udah ya buncit. nggak apa-apa lah, yang penting ya kurus-kurus dikit. Tapi yang paling utama, aduh labku jelek banget nih, ntar di kantor gimana nih dapat warning tuh kayak gitu. Itu juga salah satu yang mereka memicu. Ya deh, aku diet deh dok gitu. Sehingga kadang-kadang yang cewek itu bisa lebih rutin. Oke, Kontrol. Oh salah ya dok. Oke, salah. lebih telaten lah. Lebih telaten. Yang cowok tuh kadang-kadang mesti kerja atau apa. Jadi kadang-kadang suka ya Ah, lama ribet banget. ribet Tapi juga ada. Kalau dia semangatnya tinggi, ada tujuan tertentu. Turunnya jauh lebih cepat daripada yang cewek kadang-kadang. Karena Saking ototnya semangat mungkin tinggi, juga lebih banyak ototnya juga. lebih banyak, betul. Nah, berarti nih, kalau ngomongin ini jadi kepikiran nih, berarti cewek-cewek itu angkat beban gimana dok? Mesti. Mesti ya? Tapi- Mereka pada takut nanti berotot. Ya nggak usah sampai berat-berat. Yang penting repetisi, nggak usah. Yang penting ototnya terjaga. Dipakai ya. Iya. Saya tuh kadang-kadang sebagai cowok tuh kalau cewek-cewek bilang saya takut jadi kayak cowok, kita mikirnya buset yang cowok mau gede Enggak aja lah. kagak bisa. Enggak. Kayak Susah, very susah. challenging. Naikin otot 1 on aja setengah mati kok. Hormonnya beda sekali. Ya hormonnya Hormonnya beda. beda. Tapi sebenarnya kenyataan naikin otot 1 on aja setengah mati. Tapi naikin 1 ons lemak lebih gampang. Itu gampang. Dan salah diet. Yang turun bukan 1 on tuh. Bisa ya sekilo otot. Salah diet, ototnya malah turun sekilo. Jadi nurunin otot jauh lebih gampang daripada naikin otot. Yes. Oke, Salah itu diet hati-hati aja tuh. asupan protein gak cukup atau apa. Langsung ototnya ambruk. Kurang latihan. Langsung. Oke. Nah sekarang dari so far sebanyak ini pasien-pasien yang udah datang, penyebab utama mereka itu kelebihan berat badan itu apa? Dari lifestyle, dari emosi, dari apa tuh? Kebanyakan. Semuanya.
asupan makan berlebihan, emotional eating, nggak bisa nahan nafsu makannya, lapar, terus rasanya semuanya mau dimakan, ya itu sama males. Ketika stres mereka larinya ke kulkas. Nah, terus begitu mau pesan makanan, mau pesan makannya ini, yang lewat yang lain kan, yang lain dipesan, malah tujuannya ini, yang dipesan banyak, akhirnya kan bisa dihabisin. Jadi banyak yang mesti dimakan, sayang udah dibeli. Nah terus kayak begitu gimana cara beresinnya ketika itu masuk ke ranah emosional? Karena itu kan mereka kalau selama ini gimana? Meregulasi emosinya atau stresnya atau? Memang beberapa itu kita membutuhkan bantuan mungkin teman sejawat lain untuk membantu ke arah stresnya. Mungkin Kode ini punya tuh jawabannya. Kalau di kita ada namanya brain boost weight loss. Jadi kalau brain boost weight loss itu kita memprogram pikiran bawah sadarnya supaya mereka itu lebih mau diet, lebih termotivasi, lebih rajin olahraga. Kayaknya kalau makan yang mungkin berminyak itu mereka langsung kayak enggak deh, kayaknya enggak sehat, itu diprogram dari bawah sadar. Jadi hopefully kita bisa saling membantu nih. Jadi ya buat teman-teman itu butuh itu. Supaya supaya dipakainya cuma pakai ini aja sih, pakai tidur aja sih. Jadi brain boost itu adalah sebuah audio yang dipakai ketika tidur. Sehingga benar-benar nge-bypass otak sadar, langsung masuk ke bawah sadar, diprogram, dan bangun tidur tiba-tiba kok pengen diet ya, kok pengen makannya lebih bersih ya, pengen lebih sehat ya. Itu. Pasien saya butuh banget itu. Iya kan. Jadi dokter Cindy ngaturin pola makannya, habis itu dari brain boost kita ngebantuin supaya mindsetnya, semua beliefnya itu jalan. Jadi saling beriringan sehingga bisa lebih long lasting lah, menurut saya kayak begitu. Nah, enak lagi sambil tidur. Sambil tidur. Bangunnya nanti urusan bangunnya makannya dari saya. Iya, tidurnya saya ngurusin. Yes, betul banget. Bener-bener. Mereka selama ini Dok, prosesnya mereka datang biasanya ke klinik nih. Ke klinik karena punya problem dengan looks tadi, penampilan, kemudian kolesterol dan sebagainya, kurang lebih hasil lab lah, itu kurang bagus, mereka datang. Nah setelah datang biasanya di klinik dikasih pasti aku akan timbang body compositionnya, aku lihat, diassess penyakitnya, analisis makanannya, terus saya akan berikan meal plan panduannya di situ. Tiap orang beda-beda. Ya, personalized meal plan. Personalized meal plan. Jadi kalau datang itu personalized meal plan. Oke. Kira-kira seminggu turun berapa? Itu pertanyaan semua orang tuh. Tergantung ketaatan masing-masing. Tergantung ketaatan masing-masing. Itu dibantu brain boost biar taat tuh. Oke, lanjut. Rata-rata itu mungkin sekitar 0,5 sampai 1 kilo seminggu. Sampai 1 kilo. Oh, seminggu. Oke. Kadang ada yang lebih. Yang semangat tinggi tuh cowok-cowok tuh kadang-kadang suka bisa lebih. Kita ngomong yang ekstrim, bukan berarti digeneralisasi, tapi yang ekstrim paling gede tuh berapa tuh? Waduh. Sebulan deh. Kadang-kadang cowok itu sebulan 10 kilo bisa. Yang paling ekstrim aja. Kita ngomong ekstrim ya teman-teman ya, bukan berarti ini benar untuk semuanya ya, disclaimer dulu ya. Yang sebulan kita 10 kilo, tapi aku nggak gitu suka. Karena kurang awet. Oke. Kalau dia 4-5 kilo sebulan, 4-5 kilo sebulan, itu lebih awet. Kalau turun terlalu cepat, kadang-kadang terjadi faktor tadi, air turun, otot turun ikutan. Karena turun terlalu cepat. Tapi kalau dia pelan-pelan, biasanya lebih lemaknya yang turun. Dan itu biasanya lebih awet. Berarti kalau lemaknya turun, sebentar. Kalau lemaknya dibuat turun begitu, trigliserid naik nggak? Enggak dong, membaik semuanya. Kalau lemaknya turun, lemak tubuh kita turun, penyakit berkurang semua. Sehat. Begitu cek lab, bagus. Kalau ada yang kolesterolnya nggak turun-turun, udah makannya udah ini semua, tapi nyangkut gitu, ya ini nyangkut. Biasanya ada masalah genetik. Pada kondisi itu ya mungkin kita perlu memberikan obat. Karena kalau misalnya nggak diberikan kan, kalau kolesterol tinggi ada faktor lain lagi yang akan menemaninya, penyakit lainnya. Jadi memang ke jantung dan sebagainya. Iya, jadi kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita mungkin perlu bantu dengan obat, kondisi-kondisi tertentu. Tapi itu juga obat itu harus di bawah pengawasan dokter. I see. Dan dokter yang akan menentukan obat mana. Oke, menarik. Nah, sekarang kan barusan Dokter Cindy mengeluarkan sebuah e-course ya, istilahnya sebuah panduan lah. Karena kalau misalkan tadi cerita sebelum kita syuting cerita-cerita bahwa kalau orang datang kemudian konsul biasanya dibuatin meal plan, dianalisa to the point problemnya seperti apa. Tapi mereka sebenarnya butuh pengetahuan tambahan lah ya.
pengetahuan tambahan supaya dietnya ketika di luar itu ngerti gitu makan yang benar tuh seperti apa dan sebagainya. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Nah itu ada di course saya. Nah, jelasin dok, e-course-nya itu kira-kira membahas apa saja Jadi sih? itu juga akan membahas dari awal, baik dari karbohidrat, protein, lemak, kebutuhannya, dan berapa banyak, kenapa kita tidak boleh menghilangkan itu semua, itu ada di situ. Terus kalau diet kebutuhan kita berapa itu juga secara umum itu ada di situ, termasuk olahraganya saya ajarkan di situ. Jadi lumayan banyak yang diajarkan, tapi memang itu pedoman umum. Jadi kalau dia ada penyakit ini itu tentu saja mesti tetap mesti konsultasi untuk menentukan yang paling tepat yang mana. So I think tetap aja ya sebenarnya ya, meskipun sudah nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah kesehatan spesifik, memang sebaiknya konsul kan Itu sebenarnya. yang paling bagus dan kita bisa lihat. Tapi itu bisa menjadi awal guidance. Oke, jadi at least beli itu dulu, mereka pelajarin dulu, at least tahu lah ya guidance-nya. Kalau misalkan contoh paling gampang adalah kalau kita kerja terus makan di mall gitu. Ya, Milihnya yang mana dia sih? udah ngerti gitu. Karena mendengarkan video saya itu. Atau misalnya udah datang, ya video itu tetap membantu. Melengkapi lah ya. Sangat melengkapi. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Oke. Ya sama sih ya, seperti kalau di apa channel saya biasanya saya bilangnya adalah orang mau kaya tapi nggak tahu caranya jadi kaya ya nggak bisa. Seorang mau diet tapi nggak ngerti makanan itu seperti apa ya nggak bisa juga gitu kan. Betul. Betul banget. Usia dok, kalau ngomongin usia biasanya pasien usia berapa dan yang lebih muda lebih gampang ya? Of course. Yes. Lebih muda, lebih gampang turun dibandingkan yang lebih senior. Oke. Karena ototnya lebih sedikit. Metabolisme badannya kan lebih tinggi pada anak-anak, dengan makin bertambahnya usia, pembakaran juga makin turun. Otot makin turun lagi. Nah, ketika tadi dokter bilang bahwa otot makin turun, itu berarti makin turun lagi. Ketika orang sudah usianya, mungkin yang datang juga usianya juga banyak yang senior juga tuh misalnya, olahraganya udah nggak kuat, tuh gimana tuh dok? Tetap masih olahraga. Jadi kita akan cari olahraga mana yang masih memungkinkan dia kerjakan. Kadang-kadang lutut nggak kuat tuh, suruh jogging, bisa. wah. Bisa kita arahin olahraganya yang mana? Kayak apa tuh kalau misalkan lututnya nggak kuat? Sepeda, berenang, tetap berenang. Cross trainer, berenang di air, bisa. Tidak ada kata tidak mungkin. Nggak Semua ada. bisa. Kalau itu berarti excuse tuh. Ya, kalau bisa ada kendala lagi saya rujuk deh ke dokter spesialis, ke dokter olahraga. Ada masalah di sini, ya rujuklah ke dokter rehab medik itu supaya semuanya tuh dia bisa jalan tetap. Kalau males, ujung-ujungnya males kan. Itu bagiannya kode ini. Supaya dia jadi nggak males. Iya, tapi kalau misalkan teman-teman ya, kalau dengerin Brain Boost memang jadi rajin nih. Tapi kalau dengerin Brain Boostnya aja males, ya udahlah, sudah lupain lah. Ya, jadi Lupain memang, tapi enggak. Kadang-kadang kalau pasien itu kontrol rutin. Lama-lama ya terbrain boost juga. Tapi kontrol, Lama-lama nggak enak hati. Akhirnya dikerjakan. nggak enak. Tapi kalau sudah kontrol rutin, artinya sudah nggak males itu. Kalau males kan kontrolnya sekali-sekali doang kayaknya. Oh cuman gitu doang gitu. Ada kadang-kadang kontrol, tapi turunnya cuma sedikit karena ini, karena itu gitu. Nanti kontrol lagi. Iya karena ini turunnya sedikit, karena ini banyak. Banyak alasannya gitu kan. Nah, itu kita beresin dok nanti biar lebih cepat lagi. Ya, alasannya supaya makin berkurang. Iya. Nah biasanya orang-orang itu butuh berapa lama sih kayak begitu? Maksudnya kontrol bolak-balik itu per week, Di awal biasanya saya minta per minggu. Oke. Karena begitu dia salah jalan, misalnya kita mau ke Jakarta Utara lah. Oke. Misalnya, kalau dia kontrolnya lama, bisa aja dia udah mulai belok nih, Jakarta Barat. Toto belok ke Jakarta Selatan, padahal maunya ke utara kan gitu kan. Kalau kelamaan, maunya ke utara jadi selatan. Kejauhan. Tapi kalau dia kontrolnya sering, begitu mau ke utara, belok dikit ke sini, baru mau salah, salah jalan. Bisa dibalikin lah ya. Terusin lagi, gitu. Jadi makanya perlu kontrol rutin itu adalah itu. Jadi kalau arahnya udah mulai salah, olahraga bisa mulai salah, makanannya udah mulai terlalu bereksperimen sehingga akhirnya salah, ya kita betulin lagi apa yang salah. Ya pas kontrol dicari, ini ada yang salah, apa yang salah, itu yang dicari. Ya. Begitu ketemu akhirnya mereka mengerti apa yang mereka mesti kerjakan untuk diri mereka sendiri. Sekarang kalau klinik ada di mana aja? Ya, saya Prakteknya di mana aja? Rumah Sakit Medisra di Gatot Subroto dan di RS Brawijaya Antasari. Jakarta lah ya. Jakarta Selatan. Satu Jakarta Selatan, satu di Jakarta Pusat. Tapi ada yang luar kota bisa konsul online. Mau nanya. Konsul online bisa ya berarti ya? Bisa, tapi tetap lewat rumah sakit.
Jadi Oke, tetap jadi resmi mereka lewat rumah sakit. perlu apa? Ngontak ke rumah sakitnya dulu. Tetap daftarnya ke rumah sakit. Oke. Jadi Jadi mungkin nanti disertain kali ya link di bawah begini kalau. boleh, sehingga memang karena kita dokter tuh semuanya kan mesti tercatat. Oke. Jadi apapun juga dia konsul itu tercatat apa yang aku berikan. Nanti pas kontrol berikutnya aku juga melihat catatan itu, memperbaiki lagi atau apa, itu tertulis di situ. Sehingga memang lupa soalnya kalau nggak dicatatnya semuanya ya. Jadi kalau ada di Ya. komputer tercatat. Ya, database-nya ini kan Harus pasien ada, kan ya. yes. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau konsul nanti kita kasih link di bawah atau nomor telepon atau apapun itu Yes. ya akan ditambahkan. So buat teman-teman yang pengen juga mendapatkan tadi course-nya ya. Jadi better memang belajar juga apalagi kalau misalkan Anda benar-benar kayak nggak tahu sama sekali apa itu karbohidrat, apa itu lemak, protein, kemudian apa itu metabolisme, apa itu otot dan sebagainya. Please tonton dulu course-nya. Di bawah saya kasih linknya juga untuk bundle antara course-nya plus Brain Boost Weight Loss. So goal-nya adalah Anda benar-benar ngerti nih, kemudian Anda juga punya motivasi yang cukup kuat untuk bisa menurunkan berat badan. Nah kalau ada spesifik issue, Anda langsung kontak Dr. Cindy aja untuk konsul secara pribadi. Gitu ya, sebaiknya begitu. Jadi kalau misalkan Anda di Jakarta langsung datang aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda yang menonton ini di luar Jakarta, mungkin start better dari ini ya, dari Konsul e-course-nya online dulu bisa. gitu kan. E-course terus konsul online Ya, boleh. e-course terus konsul online Tidak. itu bisa sih. Jadi mumpung ada di sini dokternya, teman-teman, jadi silakan langsung klik link di bawah aja untuk aksesnya semuanya ya. Brain Boost digabungin sama course-nya dari Dr. Cindy tadi. Oke, Dok. Pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau misalkan dalam waktu 30 hari gitu, 30 hari, biasanya progresnya itu seperti apa sih mereka dari knowledge-nya, dari activity-nya, dari dietnya, kira-kira gambarannya seperti apa? Ini buat teman-teman yang kayak nggak ngerti diet sama sekali gitu. Kira-kira apa dulu yang diubah minggu pertama, minggu kedua, atau gimana tuh? Yang pasti Roadmap-nya. makannya. Kadang-kadang kalau misalnya dia belum bisa mengikuti meal plan yang targetnya, Oke. kan bisa dikurangi bertahap. Kurangi dikit-dikit, targetnya ke situ, kurangi dikit-dikit. Kalau belum bisa olahraga, ya iya. Yang penting mulai dikit-dikit, sekian menit, akhirnya kan jadi banyak. Mungkin dalam waktu sebulan ya dia udah bisa mengerjakan semuanya itu harusnya. Sebulan mestinya udah biasa lah ya. Sudah biasa. Udah biasa. Kadang-kadang 2 minggu itu penting. 2 minggu kita kayak galau, ya Oh, itu gitulah, saya beresin itu. Nah itu, Saya beresin 2 minggu tuh. lewat, udah tenang. Oke. Senang sekali bisa kamu Iya, beresin. saya beresin Lebih cepat dari 2 minggu jadinya. Ya. Jadi memang ini ya, banyak challenge-challenge-nya yang terjadi itu di pikiran ya. Yes. Makanya kan udah ada meal plan. Iya. Dari dokter sendiri udah Udah ngasih meal ada, plan. cuma dia sakau. Sakau. Aduh pengen ini, aduh pengen itu, aduh pengen ini, pengen itu tuh 2 minggu tuh prosesnya kalau nggak ada kamu Iya, kan, iya. nggak ada, Gak ada Brainboost-nya. Iya. 2 minggu pengalaman saya, 2 minggu lewat lumayan. Nah, kalau ada kecanduan-kecanduan khusus, misalnya aku kalau nggak ngopi nggak bisa, misalnya itu kan Kalau ada gulanya, ada apa? ngopinya kan hitam, tanpa gula. Jadi- Biasanya saya udah saranin itu, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kadang-kadang pada waktu kontrol salah, lama-lama kan kayak, oh salah ya dok ya, iya salah. Oh salah ya dok ya, iya. Misalnya dia belum mau olahraga, ini ototnya masih turun nih, lemaknya masih belum mau turun, belum olahraga ya, belum. Terus saya gitu tanyain, belum olahraga ya? Lama-lama sungkan. Belum. Lama-lama, maratoners, saya sampai bingung, apa jadi maratoners? Cuma minta sejam sehari bukan maraton, udah tanggung suka olahraga katanya dok. 6 jam aja. Lama-lama jadi suka olahraga gara-gara kan ditanya lagi, nggak pernah dipaksa, ditanya. Mungkin kayak Suka. Brain Boost ya, sugesti lama-lama ditanya, akhirnya nggak enak hati. Ya deh dok, mulai deh gitu. Oke, mantap. Oke, so dok, sebelum kita akhiri di sini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semuanya yang pengen start gitu? Ya, kalau mau diet, start today. Bukan diet start tomorrow. Semuanya mesti start today. Habis weekend ini ada ini kondangan dok. Nggak bisa, start semuanya today. Karena begitu bilangnya startnya tomorrow tahun depan. Ini udah mau tahun depan ini. Dan Oh, habis iya. itu biasa kayak resolusi revolusi. Iya, Resolusi tahun jadi baru mesti cuma start today. Tidak ada urusan start tahun depan, besok, minggu depan. ada kondangan dok. Gimana? Nggak bisa. Tetap start today. Whatever, start today. Urusan nanti ada salah,
pada waktu kontrol, ya nggak apa-apa. Tapi kan start today, semangatnya mesti start Oke, today. berarti buat teman-teman yang mau mulai, buruan mulai sekarang. Itu kalau ada course-nya semua, diambil semuanya. Kalau misalkan minggu depan ada kondangan, ya udahlah kondangan sehari, it's okay lah. Kondangan kan nggak tiap hari ya dok ya, paling nggak weekend doang gitu kan. Weekend doang ya. Tapi Dimaklumi. begitu kalau kita udah mulai nih, begitu kondangan dia udah mulai sayang, udah turun. Kalau udah turun ya. Emang mau dihancurin, udah mulai sayang. Makanya mesti start today. Alright. So thank you so much dok, udah Sama-sama. sharing-sharing di sini. Semoga teman-teman semua mendapatkan insight ya dari Dr. Cindy tadi bahwa Anda bisa kok untuk mulai menurunkan berat badan asal Anda ngerti kalori, karbohidrat semuanya itu mengerti. Dan kemudian kalau ada kebutuhan khusus ya konsul aja, ada semua, ada dokternya, ada tempatnya, ada course-nya, ada Brain Boost untuk mindset, untuk motivasi Anda semuanya ada. Tinggal pertanyaannya Anda mau atau enggak. Alright, so I think itu aja. Thank you so much dok. Sekali lagi, thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton. See you in the next podcast. Bye-bye.